Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ines dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas evaluasi strategi. Aktivitas evaluasi strategi terdiri atas 3 aktivitas. Yang pertama adalah meninjau dasar strategi, yang kedua adalah mengukur kinerja organisasi, dan yang terakhir adalah mengambil tindakan korektif. Ketiga langkah ini harus dilakukan secara berurutan. Meninjau dasar strategi, yang pertama dilakukan adalah menyiapkan matriks IFE yang telah direvisi yang kemudian akan dibandingkan dengan matriks IFE yang sudah ada. Pada matriks ini, kita akan fokus pada perubahan manajemen organisasi, marketing, keuangan dan akuntansi, produksi dan operasi, riset dan pengembangan, dan sistem manajemen informasi. Kemudian kita harus menyiapkan matriks EFE yang telah direvisi yang kemudian akan dibandingkan dengan matriks EFE yang sudah ada. Hasilnya akan mengindikasikan seberapa efektif strategi organisasi dalam merespon peluang dan tantangannya. Analisis ini menjawab pertanyaan, bagaimana reaksi pesaing terhadap strategi kita? Bagaimana perubahan strategi pesaing? Apakah kekuatan dan kelemahan pesaing utama berubah? Mengapa pesaing membuat perubahan strategi tertentu? Mengapa beberapa strategi pesaing lebih berhasil daripada yang lain? Seberapa puaskah pesaing kita dengan posisi pasar dan profitabilitas mereka saat ini? Seberapa jauh pesaing utama dapat diserang sebelum mereka membalas, dan bagaimana kita dapat bekerja sama secara lebih efektif dengan pesaing kita. Intinya, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mewakili dasar strategi saat ini harus terus dimonitor dan diawasi perubahannya. Kedua, mengukur kinerja organisasi. Kita dapat melakukannya dengan membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual, menyelidiki penyimpangan dari rencana, mengevaluasi kinerja individu, dan memeriksa perkembangan menuju tujuan atau objektif yang telah dibuat. Evaluasi strategi itu bergantung kepada kriteria kuantitatif dan kriteria kualitatif. Kriteria kuantitatif adalah rasio finansial. Ahli strategi menggunakan rasio finansial untuk membuat perbandingan kinerja perusahaan selama periode waktu yang berbeda, kinerja perusahaan dengan kinerja perusahaan pesaing, dan kinerja perusahaan dengan rata-rata industri. Pertanyaan mengenai kinerja perusahaan ditinjau dari kriteria kualitatif, ada seberapa baik keseimbangan investasi antara proyek high risk dan low risk, seberapa baik keseimbangan investasi antara jangka panjang dan jangka pendek, seberapa baik keseimbangan investasi antara pasar yang tumbuh cepat dan lambat, seberapa baik keseimbangan investasi di antara divisi yang berbeda, sejauh mana strategi alternatif perusahaan bertanggung jawab secara sosial, apa hubungan antara faktor strategis internal dan eksternal kunci perusahaan, bagaimana pesaing utama cenderung menanggapi strategi tertentu. Mengambil tindakan korektif. Kita dapat melakukannya dengan mengganti struktur organisasi, mengganti satu atau lebih key individuals, melakukan divestasi divisi perusahaan, mengganti visi misi perusahaan, merevisi tujuan, mengganti strategi, membuat kebijakan baru, menginstal insentif kinerja baru, meningkatkan modal dengan saham ataupun hutang, menambah atau mengurangi salespersons, pegawai dan manajer, mengalokasi sumber daya dengan cara yang berbeda, atau outsourcing fungsi bisnis. Salah satu contohnya adalah McDonald's. Di saat mereka mengalami penurunan revenue, mereka melakukan tindakan korektif yaitu memecat CEO, mempekerjakan CEO baru, lalu menyusun manajemen baru, lalu membuat struktur organisasi baru, dan mengubah menu McD itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.